Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 17,1 juta jiwa. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menemukan adanya mutasi virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Saudara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar. Sementara itu pemirsa, banjir bandang terjadi di Desa Pandansari, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kebakaran hutan Taman Nasional Baluran kembali terjadi di sejumlah pemukiman penduduk di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir setelah diguyur hujan selama 3 jam. Inilah suasana di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan arah sebaliknya yang terendam banjir pada Minggu siang. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Rekaman titik selam lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Proses pencarian di lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah memasuki hari ketiga. Kemudian kita akan mengupdate bagaimana perkembangan informasi terkini terkait dengan pencarian pesawat Sriwijaya Air yang hilang. Kita ke kasus korupsi, saudara. Guna mengungkap perkara korupsi dana bantuan sosial COVID-19, KPK kembali menetapkan seorang menteri sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Saudara, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara resmi menjadi tersangka korupsi. Kasus dugaan ujaran rasisme yang dilakukan politikus Hanura Ambronsius Nababan. Ambronsius ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran rasisme yang menghina tokoh HAM Natalius Pigai. Apa kabar teman-teman di rumah? Teman-teman pejuang bangsa Indonesia, kesatuan negara Indonesia. Tak terasa 11 tahun kita berjalan dengan segala kenangan, kisah dan juga cerita yang terkadang malah membuat hati menjadi pilu. Ada banyak sekali kebahagiaan yang tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya kesedihan. Bagaikan sepasang insan mulia yang tak akan pernah dipisahkan. Ada banyak sekali kejadian sangat miris terjadi, mulai dari alam tidak bersahabat hingga kepada jatuhnya pesawat. Dan tentunya si kecil Corona masih setia menemani kita. Hai Corona, gak bosan ya membuli kita terus? Bagaimana seorang pembuli bisa bosan saat ia terus dibiarkan tanpa ada kesadaran dan tindakan yang tepat? Indonesia sedang mengalami krisis yang sangat besar, kerugian di mana-mana, angka ekonomi yang menurun, PHK besar-besaran, kesejahteraan sedang dipertanyakan. Hilangnya orang-orang tersayang, segala macam bentuk kesedihan terus menyerang dan berakhir kepada keputusasaan. Di masa-masa seperti ini, wajarkah jika kita masih duduk santai dengan secangkir ketidakpedulian? Sembari melihat postingan manis, pahit, dingin dan panas yang selalu menyibukkan kita dengan keegoisan. Pemerintah telah melakukan segala cara demi kesejahteraan kita. Para tenaga medis rela menaruhkan nyawanya demi kebebasan kita. Walaupun memang terkadang rasa-rasanya pemerintah tidak mempedulikan kita. Mulai dari pembahasan isu yang tidak jelas, menyampingkan kasus wabah corona, hingga kepada pembuatan RKUHP yang banyak diberikan orang. Namun, suatu hal yang harus kita ketahui adalah di sanalah kesatuan dan kesatuan semboyan bangsa Indonesia ada untuk menolong kita. Marilah kita satu tanah air bangsa Indonesia untuk terus berjuang tanpa pantang menyerah. Jangan mengambil hitamkan corona sebagai alasan untuk kita diam dan menyerah. Karena rasa-rasanya tanpa ada corona, keegoisan masih merajalela, bukan? Saya tahu, kamu tahu, semuanya tahu. Memang semua ini sangat melelahkan, sangat menyiksa, dan sangat menyakitkan. Segala sesuatu perlu dibatasi. Sistem yang kini kian diperbarui, dan kita yang sulit untuk beradaptasi, seolah-olah penjajahan abad ke-16 kembali terjadi. Hal ini bukanlah sesuatu yang simpel untuk kita abaikan. Bukan hanya berbicara tentang Indonesia, bahkan seluruh dunia. Hingga sekarang ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawabkan.
Ada yang bertanya, kapan sih corona ini akan berakhir? Kapan kita akan kembali seperti biasa? Kapan aku bisa merasakan segala kenangan yang dulu pernah terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksikan kapan semuanya akan selesai. Namun setidaknya kita bisa membantu untuk mempercepat proses dan melihat akhir ceritanya yang tentunya sesuai dengan harapan kita. Simpel, mulailah membuka kepedulian terhadap lingkungan kita. Cobalah untuk menjadi lebih peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan cuma waktu pacaran doang baru membuka. Patuhilah setiap anjuran pemerintah. Lakukanlah 3 hal dasar: mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Indonesia memang dipenuhi oleh keberagaman dari ujung ke ujung. Kita bisa melihat banyak sekali perbedaan. Dan perbedaan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk bersatu dan mengalahkan segala hal. Jangan malah jadi senjata yang malah menjatuhkan kita. Buanglah keegoisan di hati, isi dengan toleransi, solidaritas yang saling mengasihi. Sadarlah bahwa kita ini adalah satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, satu tumpah darah bangsa Indonesia. Dan mungkin kita sampai hari ini belum sadar bahwa musuh terbesar kita bukanlah corona itu sendiri, bukanlah setiap masalah yang ada pada diri kita, namun diri kita sendirilah dengan segala keegoisannya. Hari-hari pasti akan berlalu. Tidak mungkin kita hanya bisa diam dan terus berharap tanpa melakukan apa-apa. Seperti pemerintah, jalan pasti berliku. Begitu juga dengan hidup kita. Akan ada banyak masalah, namun itu bukanlah sesuatu yang akan menghalangi kita hadapi segala tantangan dengan terus berusaha, bersabar, dan tentunya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ciptakan sebuah kerukunan, ciptakan sebuah persatuan dengan komitmen membela negara kita Indonesia dengan semangat Pancasila. Hidup itu tidak mungkin tanpa perjuangan yang pasti, tanpa pengorbanan yang sangat berarti. Tidak mungkin. Saling berpegangan tangan, saling memahami dalam suatu komitmen untuk mewujudkan negara Indonesia yang aman, baik, sejahtera dan damai. Indonesia